Oke. Selamat malam. Selamat malam, Coach. Oke, perkenalkan nama saya Irmayani sebagai coach-nya dan, saya panggil apa nih? Nurul saja? Eee, ya, Nurul, Coach. Oke siap, saya panggil Nurul sebagai coach-nya. Oke, Ya, selama 15 menit ke depan saya akan melakukan coaching. Apakah Anda dan Nurul bersedia? bersedia, Coach. Oke. Apa kabar Nanda Nurul? Alhamdulillah baik, Coach. Baik. Oke. Ya, Eee, lagi sibuk apa? sekarang, Coach, saya lagi sibuk untuk berbisnis Mhm, ya, membuka sebuah apotik, Coach, insya Allah. oke. Sesi coaching ini akan memfasilitasi, menemukan tujuan Anda dan Nurul dengan menemukan sumber yang Anda miliki. Apakah bersedia? Saya bersedia, Coach. Oke. Selama sesi coaching ini, saya akan mendukung, mendengarkan, serta memperhatikan penuh kepada Anda. Apakah Anda bersedia? Bersedia, Coach. Oke. Di akhir sesi coaching ini, lebih spesifiknya tujuan apa yang Anda ingin capai? Yang ingin saya capai di akhir coaching ini ya, yang pertama, mendapat semangat, mendapat dukungan dari coach, dan mendengarkan keluh kesah saya. Oke. Lebih spesifiknya lagi, seperti apa tujuan yang ingin dicapai? Lebih spesifiknya ya, bisa membuka pikiran saya, membuka Mhm. wawasan saya, dan lebih ada teman untuk bertukar pikiran begitu, Coach. Oke, bertukar pikiran untuk menemukan tujuan seperti apa bisa diceritakan? Seperti ya, jika saya, punya suatu kendala mungkin atau apa, saran, suatu kendala dalam saya, mmm, ingin ingin membuka usaha saya bisa kayak bertanya sama coach kan, meminta Iya. saran begitu. Ya, seperti itu, Coach. Oke. Eee, membuka usaha, kalau bisa Iya, diceritakan usaha seperti apa? eee, usaha saya ini, Coach, yaitu usaha untuk, membuka sebuah apotik obat-obatan gitu. Oke, apakah itu realistis? Iya, realistis Coach, realistis. Apakah Anda punya kemauan untuk, membuka usaha yang Anda tadi ceritakan? Kemauan saya sangat besar, Coach, karena menurut saya usaha usaha ini itu bukan usaha yang main-main begitu, Coach. Ya Mhm, mungkin timbal baliknya ke saya sangat sangat besar, Coach, makanya saya sangat sangat, bersemangat untuk membuka usaha ini. oke. Mengapa Anda mengatakan, bersungguh-sungguh dan mengapa Anda mengatakan penting? Ya karena menurut saya, Coach, usaha yang akan saya buka ini, usahanya itu, eee, sangat-sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Karena, kita lihat dari kehidupan bermasyarakat sekarang itu pokoknya usaha apotek ini sangat sangat dibutuhkan lah begitu. Oke. Sangat banyak masyarakat yang mencari. Oke, berarti Anda membutuhkan rasa semangat. Kalau saya boleh tahu, Ya, rasa semangat ini di angka berapa kalau diskalakan 1 sampai 10? Bisa dengar saya? mungkin 9, 9. Coach, Di angka berapa? ya 9,5 lah. Wow, good, keren. Oke, terus keinginannya di angka berapa? 9,5. Apanya, Coach? Kenapa? Maaf tadi Kan rasa jaringan kurang semangatnya bagus. sekarang kan di angka 9,5 berarti Iya, pencapaiannya di angka 9,5. 10 ya? Iya. Oke. Ketika usaha Anda sudah hadir, sudah berjalan,
Rasa apa yang Anda miliki? Ya, rasa kepuasan dan reward kepada diri sendiri, Coach, karena sudah bisa mencapai lah suatu cita-cita yang betul-betul saya inginkan begitu. Oke. Pernahkah Anda memberikan reward kepada diri Anda dalam bentuk apa? Ketika Anda sudah selesai Eh, mengerjakan? Kalau reward untuk diri saya ya, saya lebih apa ya, Coach, membuat suatu me time untuk diri saya sendiri. Entah Oke. itu saya melakukan hal-hal yang saya sukai lah begitu, Coach, untuk diri saya Bisa dalam sebagai bentuk reward-nya. apa? Kalau saya sih, Coach, reward untuk diri saya sendiri itu dalam bentuk belanja kalau saya. Shopping ya. Oke, good. Ketika Anda sudah Belanja berhasil hal-hal yang saya seperti itu, Coach. sudah berhasil, sudah me time, sudah belanja, Anda menggambarkan diri Anda itu sebagai apa? Bisa Saya dalam menggambarkan diri. Kenapa, Coach? bisa dalam bentuk binatang, bisa dalam bentuk bunga, bisa dalam bentuk tumbuhan. Saya menggambarkan diri saya sebagai bunga. Wow, bunga. Oke, bunga itu Bunga yang artinya seperti apa? sangat indah lah begitu. Oke, betul. Itu artinya seperti diri saya kan, seperti saya ingin terlihat indah, terlihat cantik begitu di depan mata orang-orang. Oke. Dalam situasi saat ini, apa yang Anda lihat tentang apotek itu sendiri? Dalam situasi sekarang itu Usaha ya, apoteknya. itu Coach, kalau ingin membuat sebuah apotek kan. Jadi Kak bagaimana? Lanjut saja? Oke. Masih dengan Ya, saya, Coach. Nanda Nurul. Ya. Tadi yang ya, Coach, apa? Bisa diulangi? Apa tadi situasi yang saya lihat untuk sekarang ini pembuatan itu pasti pembuatannya itu, Coach, pasti butuh step-step lah begitu. Makanya saya harus memacu diri saya untuk bisa untuk bisa melewati setiap step-step untuk pembuatan sebuah apotek, karena pembuatan sebuah apotek itu tidak gampang, Coach, seperti itu. Oke, kenapa tadi Jadi mengatakan bahwa butuh tahap? butuh Apa tahap, alasan? Coach, karena tidak mungkin kan sebuah usaha yang mau dirintis atau mau dibuka itu langsung bisa sepenuhnya langsung bisa sempurna begitu, Coach, tidak mungkin. Jadi makanya saya harus butuh sebuah usaha-usaha untuk mencapai mencapai suatu usaha yang saya inginkan begitu, yang betul-betul seperti yang saya impikan, yang saya idam-idamkan begitu, Coach. Kalau lebih spesifiknya usaha yang seperti apa yang Anda idamkan? Yang lebih spesifiknya lah usaha yang berhasil itu, Coach, yang yang bisa menarik menarik semua konsumen untuk tetap anggaplah kayak berbelanja di bisnis saya begitu, tempat saya. Kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk menarik peminat customer? Ya, betul. Untuk menarik customer itu, Coach, menurut saya sekarang saya akan tempat usaha saya itu akan saya bikin berbeda dari tempat-tempat usaha yang lainnya, karena kan sekarang kan bisnis seperti saya memang banyak, tetapi saya akan membuat suatu keunikan tersendiri terhadap bisnis saya nanti. Oke. Tempat usaha. Dampaknya bagi Anda itu seperti apa? Karena kan berbeda dari tempat lain. Ya, menurut saya, Coach, nanti dampaknya itu mungkin ya saya lebih cepat menarik hati para customer, lebih bisa usaha saya itu lebih bisa cepat berkembang begitu. Oke. Dalam rangka usahanya berkembang, action plan-nya, langkah apa yang diambil? Yang pertama itu saya harus menemukan dulu kan kira-kira keunikan seperti apa yang akan saya gunakan di tempat usaha saya tersebut.
dan kira-kira apa mm, mensurvei dalam usaha saya. Saya harus mensurvei dulu usaha-usaha orang-orang yang lain, terus saya akan lebih menyempurnakan lagi di usaha saya begitu, Coach. Oke. Bagaimana cara menjalankannya supaya agak berbeda dengan apotek yang lain? Ya itu tadi Coach, dengan cara saya mensurvei-survei dulu kan apotek-apotek yang lain, terus saya lihat apa kekurangan dari apotek-apotek tersebut, lalu saya akan menyempurnakannya di apotek saya, seperti itu Coach. Bagaimana cara Anda memonitoringnya? Karena kan sudah berjalan. Ya, memonitoringnya itu ya itu saya yang terjun langsung lah ceritanya Coach ke itu ke dalam monitoring apotek tersebut. Saya dulu yang terjun langsung. Oke. Bentuk evaluasinya seperti apa? Bentuk evaluasinya itu ya pertama kan jika nanti usaha saya setelah berjalan, saya akan melihat dulu apakah dalam 1 bulan ini usaha saya target yang saya inginkan itu tercapai atau tidak, seperti itu. Jika memang tercapai, saya akan terus melanjutkan step-step yang tadi saya susun, tapi jika tidak tercapai ya saya harus lebih mencari lagi informasi-informasi dan bagaimana cara supaya usaha saya ini bisa berkembang. Seperti Oke. itu, Coach. Apa standar evaluasinya ketika itu sudah berhasil? Standar evaluasinya itu kan yang pertama sebelum saya memulai usaha itu kan pastilah saya akan mempunyai suatu target kan. Target pencapaian saya jika menurut saya targetnya sudah maksimal ya, menurut saya itu sudah berhasil, Coach. Oke, di antara sekian pasti ada optimalisasi langkah. Ya. Bisa disebutkan optimalisasi langkah yang mana paling utama, yang paling utama untuk dijalankan? Optimalisasi langkahnya yang pertama itu ya itu harus menyusun Schedule? Menyusun target lah. Ya, target-target dalam bisnis saya nanti itu dalam bisnis apotek saya. Terus harus mempunyai semangat yang tinggi, Coach. Mempunyai semangat yang tinggi untuk membuat usaha itu berkembang. Bagaimana cara mempercepatnya supaya usaha itu cepat berkembang? Mempercepatnya ya dengan melakukan apa ya, Coach? Kalau menurut saya itu kita manfaatkan teknologi yang ada lah, Coach, sekarang. Kita manfaatkan teknologi, kita cari-cari informasi kan sekarang. Pokoknya kita lihatlah apa-apa yang bisa digunakan dalam sebuah usaha. Seperti itu, Coach, kalau menurut saya. Oke, dalam setiap langkah pasti ada namanya efek ya, efek positif, efek negatif. Oke, kalau apa yang Anda lakukan untuk meminimalisir itu langkah supaya tidak berdampak negatif? Oh ya, kalau untuk efek meminimalisir efek negatif dari suatu nanti saya sudah punya usaha itu ya, yang pertama saya tidak ingin mendengarkan pastilah kan nanti Coach kalau ada usaha pasti orang kata inilah itulah, saya tidak akan mendengarkan perkataan dari orang lain karena itu akan berdampak bagi saya, dan jika berdampak bagi saya pasti itu berdampak juga bagi usaha saya, jadi saya tidak akan mendengarkan kata-kata orang Oke. Jadi untuk lain. mengurangi Pokoknya saya tetap saja berjalan dengan apa lagi yang harus dilakukan untuk mengurangi pemborosan? untuk mengurangi pemborosan, Coach, yang pertama saya tidak akan mengorder melebihi modal yang saya punya, Coach. Begitu, saya tidak akan memaksakan modal yang kan kalau membuka sebuah usaha apotek itu, Coach, harus membutuhkan memang modal besar. Makanya saya mulai dari dulu dari modal-modal kecil lah dulu. Saya tidak mau langsung menargetkan ke modal yang besar seperti itu, Coach. Oke. Ini kan sudah memulai usaha, sudah berjalan, sudah mulai menerapkan langkah. Habit apa
yang Anda miliki saat ini untuk memulai usaha ini? Kebiasaan. Ya, apa ya, coach yang pertama itu tentunya mencari-cari teruskan informasi-informasi yang ada. Setelah itu menyusun step-step seperti itu tadi, mencari informasi, menyusun step-step untuk membuka usaha, dan ya sambil kita memulainya secara perlahan-lahan seperti itulah. Oke, dari sesi coaching ini apa yang bisa kita ambil dari sesi coaching kita berdua? Sesi coaching kita ini bisa kita ambil itu kesimpulannya. Yang pertama kan, saya lebih mempunyai semangat untuk membuka sebuah usaha. Terus saya bisa mencurahkan keluh kesah saya, di mana itu ada sisi saran positif, saran negatif, dan saya bisa lebih terpacu lagi untuk terus belajar dan mencari informasi, berusaha. Betul. Oke. Seperti itu. Sebentar lagi kita akan menutup sesi coaching ini. Iya, coach. Semoga coaching ini bermanfaat dan kita semua sehat-sehat. Oke, saya tutup sesi coachingnya. Selamat malam. Ya, coach. Selamat malam, coach. Terima kasih.